Stable and unstable, yang goyah dan yang tidak goyah, yang stabil dan yang tidak stabil, atau yang ada yang goyah, ada yang tidak goyah. Saudara mau berdiri di mana? Nah, mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 46, mulai ayat 2 sampai ayat 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kalau saudara perhatikan Mazmur 46 ini, maka saudara akan menjumpai bahwa di dalam Mazmur 46 ini ada hal-hal yang stabil, yang tidak goyah, tapi ada hal-hal yang tidak stabil, yang goyah. Ada yang tidak goyah, kokoh, tapi ada yang bergolak, yang goyah. Nah, saudara-saudara, kita melihat dua hal ini sedang terjadi dalam hidup manusia. Ada hal-hal yang stabil, ada hal-hal yang tidak stabil. Nah, mari kita sekarang melihat. Kita lihat lebih dulu tentang hal-hal yang tidak stabil itu apa. Yang pertama, dikatakan tadi adalah bumi berubah. Dunia, kalau sudah dunia ini bisa secara fisik dan juga secara perlambang. Sudah lihat bahwa dunia ini selalu berubah-ubah. Tidak ada yang bisa kita andalkan, saudara. Terus berubah. Dan tidak kebetulan kata bumi atau dunia dalam bahasa Ibrani dipakai kata eretz. Eretz itu arti harafianya adalah pecahan periuk yang dibuat nulis. Dulu orang nulis nggak ada kertas pakai pecahan periuk. Saudara, secara geografis bumi ini kan terdiri dari lempengan-lempengan tektonik kan, kayak pecahan periuk gitu. Makanya kadang-kadang bertabrakan, terjadi gempa bumi dan sebagainya. Karena lempengan tektonik ini terus bergerak. Ada gunung berapi dan sebagainya muncul. Jadi secara fisik dunia ini berubah terus. Di bawah apa yang kita injak ini, lempengan-lempengan tektonik itu bergerak. Nah, saudara bisa akses lewat YouTube, lebih banyak lagi berita yang bisa saudara peroleh. Bumi, eretz. Nah, menarik sekali saudara, ada satu kitab bernama Satu Tawarikh. Kitab itu diakhiri dengan kata eretz sebenarnya. Kalau di Alkitab kita dipakai kata lain, tapi sebenarnya kalau sudah melihat di dalam bahasa aslinya, Satu Tawarikh itu diakhiri dengan kata eretz. Dan kalau sudah lihat ke atas sejenak, maka sudah bisa melihat bahwa Satu Tawarikh adalah dimulai dengan kerajaan Salomo yang gilang gemilang, bergelimpangan dengan harta. Atau kalau kita mau sandingkan semua ini, ya itulah keadaan dunia. Walaupun berkelimpahan dengan harta kekayaan, dunia ini tidak bisa diandalkan. Salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah gempa bumi. Ada 6 tanda. Kalau sudah membaca di dalam Injil Matius 24 itu ada 6 tanda. Penyesatan, peperangan, kelaparan, gempa bumi, penganiayaan gereja, dan penginjilan global. Jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah gempa bumi. Makanya secara statistik, saudara, gempa bumi di abad semakin ke sini, saudara-saudara, semakin frekuensinya semakin tinggi. Kalau zaman dulu ada gempa bumi, mungkin sekian puluh tahun baru terjadi sekali. Tapi semakin ke sini, saudara, ya hampir tiap hari. Jadi saudara-saudara, bumi ini berubah. Termasuk apa yang di dalamnya. Ya saya katakan tadi, kekayaan, harta, dan sebagainya yang dimiliki itu tidak langgeng semuanya. Sekejap bisa hilang.
Yang kedua, apa yang berubah dikatakan adalah gunung-gunung. Gunung-gunung goncang. Sekali lagi gunung-gunung bisa berarti gunung dalam artian fisik. Tapi gunung dalam Alkitab juga mempunyai pengertian pemerintah. Kerajaan-kerajaan itu digambarkan seperti gunung, gunung-gunung. Jadi pemerintahan ini pun nggak bisa kita perkirakan, saudara. Bisa berubah setiap saat dan dampaknya tentu besar sekali. Dan yang ketiga, saudara, apalagi yang berubah adalah laut dikatakan. Laut bergelora. Ya, secara fisik kalau sudah ada gempa, ada gunung, yang terjadi adalah tsunami pasti, ya toh? Laut bergelora. Tapi dalam gambaran Alkitab, laut itu bicara tentang massa manusia, massa manusia. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat 1 dikatakan ada binatang yang keluar dari laut, yaitu antikris. Jadi memang ini akan terus bergelora dan itulah nanti yang akan memunculkan tokoh antikris ini. Binatang, the beast yang akan keluar dari laut. Manusia tidak bisa tenang lagi di dunia ini. Bergelora terus. Nah saudara, jadi kalau kita lihat di sini, ya semua yang ada di sekitar kita ini sedang bergoncang. Tidak ada yang stabil. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Saudara berpijak kepada sesuatu yang goyah itu kan gak enak, saudara. Nah inilah keadaan dunia, politik, sosial, keamanan, ekonomi, keuangan, perbankan, pangan, keamanan, semua tidak ada yang bisa diandalkan. Setiap saat bisa berubah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata ada sesuatu yang tidak bisa berubah. Amin. Ada sesuatu yang stabil, yang tidak goyah, di mana kita bisa mencari perlindungan di situ. Apakah itu? Mari kita baca, tetap di Mazmur 46, ayat 5 dan 6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ada sesuatu yang very stable, tidak goncang, tidak goyah, stabil, yaitu kota Allah. Haleluya. Senang ada di kota ini. Kita di kota Malang ini sudah termasuk diberkati sekali, saudara ya. Kota Malang ini ya jauh dari pantai, jauh dari laut, sudah tidak usah takut tsunami, hawanya sejuk, tapi kota Malang pun kita tidak bisa andalkan. Yang bisa kita andalkan adalah kota Allah. Kota Allah tidak akan goncang. So itu kalau kita ada di kota itu kita aman, saudara. Kita tidak usah takut. Nah masalahnya sekarang kota itu ada di mana? Di mana kota Allah itu? Apakah di kota Yerusalem yang ada di Palestina itu, yang terus bergolak dengan peperangan, yang nanti akan menjadi sumber pertikaian dunia di situ? Apakah di situ? Bukan. Tentu kalau mau bicara kekekalan, kota Allah adalah kota Yerusalem baru di Wahyu pasal 21-22, di mana kita akan ada bersama dengan Tuhan di kekekalan. Tapi bukan kita menunggu sampai waktu itu. Tapi kota Allah itu saudara-saudara, Tuhan katakan kota Allah itu sudah ada sekarang ini. Coba kita lihat ayat berikut ini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Jadi di mana kota Allah itu? Tidak lain, kota Allah itu berbicara gereja Tuhan. Haleluya. Bukan gedung gereja loh ya. Jangan salah, saya tidak bicara tentang gedung gereja. Saudara punya gedung gereja yang bagus sekalipun, itu bukan kota Allah. Kota Allah adalah kumpulan yang meriah dari anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Itulah nama saudara dan saya. Haleluya. Nama kita ada di sana, saudara-saudara. Dan saat ini ketika kita berkumpul, inilah kota Allah. Jadi bicara kota Allah itu bukan kota secara fisik, bukan gedung gereja, tapi adalah gereja daripada Tuhan sendiri. Kumpulan orang-orang yang ditebus oleh Allah, yang menerima karunia sulung roh dikatakan. Sehingga kita menjadi anak-anak sulungnya Allah. Di dalam persekutuan inilah kita bisa andalkan sesuatu yang stabil di situ. Mengapa demikian? Coba kita lihat. Mengapa kota itu tidak goyah? Ada 3 yang ada di kota itu. Yang pertama, dikatakan
ada Allah di dalamnya. Gitu? Katakan Allah ada di dalamnya, maka kota itu tidak akan goncang. Amin. Karena Allah di dalamnya, maka Allah akan jamin itu tidak akan goyah. Seperti murid-murid Yesus dalam perahu, tapi mereka takut perahunya tenggelam. Tidak mungkin lah. Gak mungkin, gak ada ceritanya kalau Yesus dalam perahu, perahunya akan tenggelam. Tapi mereka ketakutan. Kami mati Tuhan, kami mau tenggelam. Saudara percayalah, kalau Yesus ada, maka kota itu tidak akan goyah. Amin. Saudara dan saya tidak akan goyah karena ada Yesus. Allah ada di dalamnya. Maka kota itu tidak akan goncang. Karena Allah pasti akan menolong. Yang kedua, saudara. Dikatakan di dalam kota itu ada aliran-aliran sebuah sungai. Kalau berbicara sungai, kita ingat di dalam Yehezkiel 47. Ada sungai yang mengalir dari sebelah kanan mezbah. Itu berbicara tentang salib Kristus. Melalui salib ada sungai yang mengalir, yaitu sungai Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Makanya ada sukacita. Ada Roh Kudus pasti ada sukacita yang muncul dari dalam hati kita. Ada sukacita. Dikatakan kota itu disukakan dengan aliran-aliran sebuah sungai. Nanti saudara lihat di kitab Wahyu bahwa kota Yerusalem, di tengah-tengah kota itu juga mengalir sungai yang jernih sekali. Sungai Roh Kudus ada di dalam kota Allah. Dan yang ketiga, dikatakan di dalam kota itu ada suaranya. Ada firman Tuhan. Dan firman itu adalah firman yang dahsyat. Perkataan Tuhan itu dahsyat, saudara. Dia bisa membelah lautan. Firman itu luar biasa. Makanya ayo, saudara baca firman. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan mau kita lebih mengenal tentang Roh Kudus, lebih dekat dengan Roh Kudus. So itu mari, dua hal ini, firman Roh Kudus firman, ini dua sayap burung natsar yang membuat kita bisa terbang tinggi. Semua kita butuhkan, kedua-duanya kita butuhkan. Firman tanpa Roh Kudus juga tidak bisa. Roh Kudus tanpa firman juga tidak bisa. Dua-duanya ini, dan dua-duanya itu ada di dalam kota Allah. So itu saya katakan bahwa di dalam kota Allah itu lengkap. Ada Allah, yaitu mewakili Bapa, ada Anak, Sang Firman, Sang Kalam itu, dan ada Roh Kudus. Tritunggal Allah ada di dalam kota Allah. Tritunggal Allah memenuhi gerejanya. Tritunggal Allah ada di dalam gerejanya, saudara-saudara. So itu kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu, amin. Apapun juga kita tidak akan goyah kalau kita berdiri teguh di atas kebenaran firman dan kita diurapi dengan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai gerejanya. Ayo kita belajar perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 20. Dikatakan oleh Tuhan, pada saat itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah diam di dalam kita, menyertai kita. Membuat kita kuat, membuat kita tidak goyah, saudara. Dan itu saya ajak, mari kita hari-hari ini kita kembali kepada Roh Kudus. Yang belum dipenuhkan Roh Kudus sudah berdoa, rindu berdoa. Sebenarnya kuncinya orang penuh Roh Kudus itu cuma dengan kerinduan dan berdoa. Ya, yang lain tentu perlu, kayak pertobatan dan sebagainya. Tapi yang paling penting saudara rindu dan saudara berdoa. Karena janji Tuhan simple kok. Kamu minta pasti diberi. Cari, pasti dapat. Ketok pintu, pintu pasti dibukakan. Ya, rindu kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Minta, baptisan Roh Kudus itu yang membaptis Tuhan. Kalau baptisan air, pendeta. Tapi baptisan Roh Kudus itu Tuhan yang membaptis. 4 Injil semua bicara tentang Yesus pembaptis Roh Kudus. Yohanes jelas berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang itu. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara minta. Dan bagi yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, jangan berhenti hanya dengan pengalaman, tetapi sudah terus minta diurapi terus, diurapi terus. Urapan itu sesuatu yang dinamis. Urapan itu ada sesuatu yang baru senantiasa. Kalau baptisan Roh Kudus itu pengalaman, saudara. Tapi kalau sudah berhenti cuma di pengalaman, nggak cukup. Sudah harus selalu minta the new anointing. Minyak, the fresh oil itu selalu mengurapi kita, dinamis, sesuatu yang selalu baru, the fresh anointing.
maka kita tidak akan goncang, tidak akan goyah. Apapun yang boleh terjadi, saudara, kita akan tetap teguh, tetap tenang di dalam Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan itu sangat sederhana. Jadikan kota Allah itu menjadi, yang pertama tadi dikatakan, tempat perlindungan, our refuge, tempat pengungsian kita. Dalam menghadapi masalah persoalan, saudara, jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada manusia, jangan mengandalkan segala sesuatu, tapi andalkan Tuhan, lari kepada Tuhan, mengungsi kepada Tuhan. Yang kedua, jadikan kota Allah itu sebagai tempat kekuatan kita. Our strength, tempat kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, jadikan kota Allah itu tempat pertolongan kita. Dalam bahasa Inggris supaya kata, very present help. Cocok sekali dengan Roh Kudus, bukan? Parakletos. Dia yang selalu ada, dia yang selalu siap untuk menolong kita. Kalau saudara menjadikan kota Allah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat kekuatan, sebagai tempat pertolongan, maka saya jamin Anda tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.